Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di sini di materi bab 29 tentang hukum Kirchhoff. Kalian bisa buka buku kalian bab 29 dengan menyimak video pembelajaran untuk hari ini. Ya. Untuk hukum Kirchhoff kita bagi menjadi dua. Untuk yang pertama, hukum Kirchhoff untuk titik cabang, di mana sebuah titik ini nanti akan menunjukkan sebuah pusat di mana arus menuju titik itu dan meninggalkan titik itu. Untuk hukum Kirchhoff yang pertama, dinyatakan bahwa jumlah semua arus yang menuju suatu titik cabang harus sama dengan jumlah semua arus yang meninggalkan titik itu. Jadi yang menuju sama meninggalkan itu dalam satu titik. Untuk aturan titik cabang, hukum Kirchhoff yang pertama dirumuskan dengan sigma I masuk, arus yang masuk itu harus sama dengan sigma atau jumlah dari I yang keluar. Untuk hukum Kirchhoff yang kedua itu berhubungan dengan sebuah rangkaian, di mana dalam lintasan atau loop yang tertutup, jumlah aljabar dari beda potensialnya itu harus sama dengan 0. Ya, jika potensialnya naik, maka beda potensialnya dihitung positif, dan jika dia turun, maka dihitung dengan negatif. Untuk hukum Kirchhoff yang kedua itu berlaku aturan loop, di mana sigma dari loop tertutup delta V atau jumlah dari beda potensial tadi itu harus sama dengan 0. Kita tahu di hukum Ohm bahwa V itu adalah arus dikalikan dengan hambatan, atau boleh dibalik hambatan dikalikan dengan arus. Sehingga delta R kali I atau delta I kali R itu juga harus sama dengan 0. Current always flows from high to low potential through a resistor. Bahwa di sini dijelaskan bahwa arus ya itu selalu mengalir dari potensial yang tinggi menuju potensial yang rendah melalui sebuah resistor. Kalau melalui resistor dengan arah gerak itu sama dengan aliran muatannya. Beda potensialnya juga harus dihitung negatif sebab potensialnya turun. Kutub positif sumber GGL itu merupakan kutub yang berpotensial tinggi, jadi apapun arah arus yang melaluinya dia dari sini ya, kutub positifnya. Di sini ada contoh rangkaian listrik. Kita yang menentukan bagaimana cara menentukan arah hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Di dalam rangkaian ini kita lihat ya sudah ada arah arus di sini. Kemudian loopnya ada dua loop di sini dengan arah yang searah jarum jam. Untuk arah arus yang pertama tadi untuk titik cabang hukum Kirchhoff yang pertama, kita harus lihat titik di sini di tengah-tengahnya bahwa arus yang masuk itu yang menuju titik itu sama dengan yang meninggalkan. Yang masuk adalah I1, yang meninggalkan ada I2 dan I3, maka berlaku rumus I1 sama dengan I2 ditambah I3. Oke. Untuk hukum Kirchhoff yang kedua itu berlaku loop ya. Di sini karena loopnya searah, kita lihat di sini untuk yang loop pertama di sini dia melalui GGL negatif, maka nanti di sini dia negatif ya. Untuk I1 melalui R1 karena dia searah dengan jarum jam juga, maka dia positif. I3 juga searah jarum jam dengan loopnya maksudnya, maka dia juga positif, sehingga ditulis untuk loop 1 sama dengan R1 kali I1 ditambah I3 kali R3 dikurangi dengan E1 karena dia ketemu dengan potensial yang negatif. Oke, untuk loop yang kedua dia juga searah dengan jarum jam. Dilihat di sini yang searah I2-nya searah, maka I2-nya nanti yang positif. Ketemu GGL di sini positif ya, yang tinggi berarti dia positif. Nah, kemudian dia berlawanan dengan arah I3-nya, maka I3-nya nanti akan menjadi negatif. Sehingga kita tulis di sini untuk loop 2 E2 karena positif ya, ditambah R2 kali I2 dikurangi R3 kali I3 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan hukum Kirchhoff 1 dan 2 kita dapatkan seperti ini. Nah, bagaimana jika arah loopnya kita buat berlawanan? Ya, boleh. Jadi untuk menentukan arah loop itu terserah mau berlawanan maupun searah. Untuk loop yang berlawanan jarum jam di sini untuk loop 1, sehingga kebalikannya jika dia negatif maka dia akan jadi positif,
yang positif akan menjadi negatif seperti ini. Ini juga sama, yang semula positif jadi negatif, yang negatif menjadi positif. Jadi boleh mau berlawanan maupun searah. Untuk menentukan loopnya tuh terserah kalian sendiri. Oke. Untuk contoh soal yang kedua, ini sudah ke contoh soal yang ada perhitungannya. Tentukan arus I1, I2, dan I3 di rangkaian berikut ini. Nah, di sini ada 3 variabel yang tidak diketahui ya. Ada I1, I2, dan I3. Nah, maka di sini kita lihat untuk titik cabang yang hukum Kirchhoff pertama, bahwa arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Ini titik cabangnya kita pilih huruf D di sini ya. Karena I1 menuju semua, I2 menuju, I3 meninggalkan, maka untuk persamaan hukum Kirchhoff 1 didapatkan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ya. Untuk loopnya kita pilih yang berlawanan arah jarum jam. Ya. Di sini untuk yang persamaan kedua, hukum loop yang pertama, kita ambil di sini ya. Karena dia berlawanan ketemu positif, maka dia 10 volt. Dia melawan I1 dan melawan I3, maka nanti dia negatif semua. Negatif 6 ohm I1 dikurangi negatif 2 ohm I3 sama dengan 0. Untuk loop yang kedua, di sini dia ini searah I1 melawan I2, ketemu kutub di sini GGL negatif, ketemu GGL negatif juga. Maka min 14 volt ditambah 6 I1 dikurangi 10 volt dikurangi 4 ohm I2 karena dia berlawanan ya, sama dengan 0. Di sini kita sudah dapatkan persamaan untuk loopnya, hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, di sini kemudian kita hitung 10 volt min 6 ohm I1. Nah, I3-nya kita langsung rubah dari persamaan ini, I1 tambah I2. Untuk perhitungan kita dapatkan 10 volt sama dengan min 6 dikurangi 2. Berarti min 8 karena pindah ruas sehingga menjadi 8 ohm I1. Min 2 I2 pindah ruas menjadi positif 2 ohm I2. Kemudian di sini juga kita hitung min 14 min 10 jadinya min 24 volt ditambah 6 ohm I1 min 4 ohm I2. Nah, dari sini kemudian kita bagi 2 dan pindah ruas ya, jadinya min 12 volt sama dengan ini pindah ruas jadi negatif min 3 ohm I1 ditambah 2 ohm I2. Nah, kita eliminasi persamaan 4 dan 5 ini. Kita dapatkan perhitungannya dari sini ya, dieliminasi untuk I2-nya, sehingga karena 10 dikurangi min 12 sama dengan 22 volt, 8 dikurangi min 3 sama dengan 11 ohm, sehingga I1-nya didapatkan 22 dibagi 11 sama dengan 2 ampere. Nah, setelah dapat I2 kita masuk ke persamaan 5 ya, min 12 volt plus 3 ohm I1 min 2 ohm I2 sama dengan 0 ya, dari sini. Kemudian kita masukkan I1 nya 2 ampere sehingga kita dapatkan min 12 ditambah 6 itu adalah min 6 ya, ini tetap ya min 2 ohm I2 karena kita mencari I2, sehingga kita dapatkan I2 nya sama dengan min 6 volt dibagi 2 ohm sama dengan min 3 ohm. Nah, dari sini kita dapatkan karena I1 dan I2 sudah ketemu, kita kembali ke persamaan yang pertama, hukum Kirchhoff pertama, di mana I1 plus I2 sama dengan I3. Kita masukkan nilainya, ketemu I3-nya adalah min 1 ohm. Kalian bisa juga lihat materi dan soal yang lain di YouTube ini, nanti tinggal diklik saja. Kemudian ini ada latihan yang perlu kalian upload di Sunan. Tulis ulang soal dan jawaban di 29.1 dan 29.2. Ini belum ada arah loopnya, kalian gambar sendiri mana arah loop sesuai dengan jawaban yang ada di buku. Terima kasih. Yang kurang paham boleh ditanyakan nanti lewat WA boleh atau lewat Sunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.